Selamat datang di channel Pernah Gagal. Banyak orang sukses dan kaya berasal dari keluarga miskin, namun sekarang sudah menjadi miliarder. Mereka sudah merasakan berbagai rintangan, kesulitan, dan kepahitan hidup sejak kecil, sehingga mau tidak mau dipaksa untuk bekerja keras agar meraih keuntungan. Kisah-kisah mereka menjadi pengusaha sukses di Indonesia akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari mereka kita belajar bahwa keberhasilan juga dapat diraih dengan kerja keras. Bahkan beberapa di antara mereka berhasil masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Berikut beberapa nama yang berasal dari keluarga miskin, dan sekarang sudah menjadi pengusaha kaya raya versi Pernah Gagal. 1. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung merupakan pendiri CT Corp yang menaungi beberapa perusahaan besar seperti Transcorp, Bank Mega, jaringan supermarket, dan lainnya. Sebelum menjadi pengusaha sukses, siapa sangka bahwa Khairul Tanjung pernah mengalami hidup miskin. Saat remaja, ia mengalami kesulitan ekonomi sangat parah. Usaha ayahnya ditutup karena bertentangan dengan penguasa. Setelah itu, keluarga Khairul Tanjung menjual rumahnya lalu pindah ke tempat tinggal di gang sempit di Keramat Jaya, Jakarta Pusat. Saking miskinnya, Khairul Tanjung pernah bercerita bahwa ia bahkan nyaris tidak mampu membayar zakat fitrah yang nilainya hanya setara 3,5 kg beras. Saat berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran UI, untuk membiayai kuliahnya, ia bahkan mencoba untuk membuka usaha fotokopi di ruang sempit bawah tangga kampus. Khairul Tanjung juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium, usaha kontraktor, hingga rotan. Tetapi usaha yang ia rintis tidak berjalan mulus, bahkan CT harus mengalami kebangkrutan berkali-kali. Tetapi karena sifatnya yang rajin, gigih, dan pintar, ia berhasil membesarkan CT Corporation yang sebelumnya bernama Para Group. Ia kini berhasil menjadi salah satu orang terkaya Indonesia. 2. Ciputra. Nama Ciputra sudah sangat dikenal di bisnis properti. Ia telah sukses mengembangkan Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Sejak kecil, Ciputra hanya tinggal berdua dengan ayahnya dengan kondisi hidup yang sulit. Awalnya, kehidupannya bersama 6 orang saudaranya tidak begitu miskin. Kehidupannya berubah ketika ayahnya menjadi seorang tahanan Jepang yang dikira sebagai mata-mata dan meninggal saat di penjara. Saat pindah ke Bandung untuk kuliah di ITB, ia dan 2 temannya menawarkan jasa arsitek yang dia miliki dan hidup dari proyek yang datang. Setelah itu, Ciputra berjuang agar bisa mendapatkan proyek besar dari gubernur hingga presiden. Sampai pada akhirnya, ia sukses menjalankan sebuah proyek dan perusahaannya semakin berkembang. 3. Sudono Salim. Keluarga Sudono Salim merupakan imigran asal China yang pindah ke Indonesia pada tahun 1939. Pada waktu itu, China termasuk negara miskin sehingga banyak warga China yang lebih memilih untuk mengadu nasib ke negara lain. Pahitnya, di awal-awal kedatangannya di Indonesia ia harus hidup dengan gelandangan selama beberapa hari. Demi bisa bertahan hidup, ia menjual cengkih hingga sukses terjual ke pulau-pulau lain di Indonesia. Tetapi bisnisnya harus terhenti saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Tidak menyerah sampai situ, ia kembali mendirikan bisnisnya di awal era Indonesia merdeka di dunia perbankan, yaitu Sentral Bank Asia yang kini dikenal dengan nama BCA. Tidak sampai situ, Sudono Salim kembali melebarkan sayap bisnisnya ke industri pangan bernama PT Bogasari dan produksi makanan dari olahan tepung terigu yaitu Indofood. Berjalannya waktu, ia merambah ke sektor lain seperti Indosiar, Indomaret, dan lain sebagainya. Sudono Salim telah meninggal pada tahun 2012. 4. Bob Sadino. Pemilik nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini mulanya merasakan kegagalan bisnis di bidang jasa sewa mobilnya karena mengalami kecelakaan. Tetapi kejadian tersebut tidak membuatnya menyerah. Setelah itu, ia memulai bisnis baru dengan menjual telur ayam negeri dari rumah ke rumah. Bob Sadino lantas mengembangbiakkan 50 ayam rasa yang didapatkan dari temannya untuk dijadikannya sebagai bisnis telur ayam negeri. Seiring berjalannya waktu dan diiringi dengan kerja kerasnya, bisnis yang ia jalankan pun meraih keuntungan. Bob juga mulai merambah ke bisnis-bisnis lainnya sehingga mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Bob Sadino memang identik dengan gaya santainya dan termasuk salah satu pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Bob Sadino sudah meninggal dunia sejak 2015 silam. Demikian nama pengusaha sukses versi Pernah Gagal. Semoga kegagalan yang pernah kita alami bisa dijadikan pelajaran untuk kita mencapai kesuksesan.